Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan statistika pada submateri median data per kelompok. Oke, di sini kita harus paham dulu rumus. Median itu sama aja dengan kuartil 2 atau kuartil tengah, di mana rumusnya TB ditambah 1/2 N dikurang FK per FI dikali P. Di buku bisa P, bisa C, bisa Z, tergantung semua bukunya. Kita lihat bahwa TB itu adalah tepi bawah kelas median. Artinya tepi bawah kelas median itu di sini. Yang di soal ini yang sebelah kiri ini namanya tepi bawah. Tepi bawah itu dikurang 0,5 ya. Tepi bawah dikurang 0,5. N jumlah seluruh frekuensi. Artinya frekuensi ini kita jumlahin ada berapa, itu namanya N. FK jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ntar saya bikin frekuensi kumulatifnya. FI adalah frekuensi kelas median. Inilah namanya frekuensi kelas median, ini namanya FI. Sedangkan P itu panjang interval. Panjang interval itu adalah misalnya di sini 31 sampai 40. Kita hitung 31 sampai 40, tapi jangan dihitung 40 dikurang 31, tapi kita hitung yang di bawah sini. 50 atau 41 dikurang 31. Berarti ini jaraknya itu adalah 10. Oke, paham ini? Baiklah, untuk lebih paham lagi tentang median data kelompok, saya akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya ini. Perhatikan data pada tabel berikut. Kita perhatiin data ini. Nilai median dari data tersebut adalah berapa? Oke, langkah pertama pengerjaannya adalah kita bikin FK. Frekuensi kumulatif ini berarti ini saya bikin FK. Ini saya tambah kolom satu lagi FK. Saya bikin di sini FK. Ini saya bikin FK-nya. Oke, bikin kolom satu lagi, tambahin. Lihat sini, cara cari FK. Di sini ada angka 3. 3 ini tarik ke sini. 3. Terus 3 ini ditambah dengan ke sini. Yang di frekuensi kedua. Berarti 3 tambah 5. Jadi ini 8. 8 ditambah 10. 18. Ditambah 11. 29. Ditambah 8. 37. Ditambah 3. 40. Jadi total di sini adalah 40. Berarti kita udah dapat FK. Oke, di sini kita lihat rumusnya itu Q2 sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK dibagi FI dikali P. Kita cari dulu TB. Sebelum kita cari TB, kita cari dulu 1/2 N ini. Artinya kita cari dulu di sini 1/2 N sama dengan 1/2 kali datanya itu 40. Berarti ini jawabannya 20. 20 di sini kita lihat 20 itu di sini aja ya. Sorry, saya hapus, saya bikin di sini aja buat carinya. Kita lihat dulu di sini, kita lihat 1/2 N sama dengan 1/2 kali 40. Jadi jawabannya adalah 20. Oke. 20 kita lihat di frekuensi kumulatif ini. 3 ini belum masuk 20. 8 ini juga belum masuk 20. 18 ini belum masuk 20. 29 ini udah lewat dari 20. Artinya inilah kelas median kita. Berarti ini saya coret kayak gini. Ini namanya kelas median. Median kita. Median. Oke. Udah dapat ini, kita cari TB. TB itu sama dengan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas di bawah sini adalah 61. Jadi di sini 61 dikurang 0,5 itu jawabannya 60,5. Oke ya, 60,5 ini 60,5. Selesai dapat TB, kita cari lagi FK atau frekuensi kumulatif. FK itu cara carinya itu kelas median ini di atasnya itu ada angka berapa? Di sini kan 29 kelas median. Berarti naikin atas ini berarti 18. Berarti FK-nya 18. Kalau FI itu yang saya coret ini di frekuensi kena di angka 11. Berarti inilah FI-nya. Jadi FI-nya 11. Sedangkan P-nya itu kita masukin dari 61 ini, 61 kita kurangin ke atasnya. Jadi 61 dikurang 51 itu jawabannya adalah 10. Nah, dari sini kita udah tahu
1/2 N-nya berapa, TB-nya berapa, FK-nya berapa, FI-nya berapa, dan P-nya berapa, tinggal kita masukin ke rumusnya ini. Oke, berarti ini kita masukin rumusnya, median sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK dibagi FI kali P. Ini P. Berarti ini TB-nya kita masukin, TB-nya itu 60,5 ditambah 1/2 N 20 dikurang FK kita 18 dibagi FI kita 11 dikali 10. Oke, paham kan? Selesai dari situ baru kita jumlahin aja. 60,5 ditambah 20 dikurang 18 itu jawabannya 2/11 dikali 10. Jadi ini 60,5 ditambah 2 kali 10 ini adalah 20/11. Jadi kita cari dulu 60,5 ditambah 20 itu dibagi 11 berapa. Kita cari 20 dibagi 11 itu adalah berapa. Jadi di sini kita jumlahin aja 20 dibagi 11 itu 20 dibagi 11 itu adalah 1,81 atau ini 1,81, berarti ini 1,82 kita bulatkan, berarti ini tinggal kita jumlahin aja, ini dijumlahin berarti ini 2, oke 2, 8 ke sini jadi 3, simpan 1 jadi 2 jadi 62, jadi ini 62,32. Jadi nilai median dari sini adalah 62,32. Paham kan untuk nomor 1 tentang soal median? Oke, kita penjelasan saya ini agak lumayan dipahamin ya. Untuk lebih paham lagi, saya membahas contoh soal yang kedua. Kita perhatikan contoh soal yang kedua. Di sini kita lihat sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data kelompok di bawah ini. Kita paham bahwa ini data kelompoknya. Hitunglah median berat data siswa. Oke, langkah pertama sama seperti yang tadi. Kita bikin dulu kolom satu lagi FK untuk frekuensi kumulatifnya. Di sini ada angka 3, tulis 3. Sini 3 tambah 2 5 tambah 4 9 tambah 5 14 tambah 6 20 tambah 4 24 tambah 1 25 tambah 1 lagi 26. Oke, baru kita cari lagi. Ini kita lihat dulu rumusnya, median sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK dibagi FI kali P. Berarti lihat di sini kita cari dulu 1/2 N. 1/2 N sama dengan 1/2 kali 26 sama dengan 13. 13 itu terletak di sini ya. Berarti inilah frekuensinya untuk kelas median. Ini median. Nah, selesai ini kita cari lagi TB. TB sama dengan di sini lihat 61 ya. Berarti ini 61 dikurang 0,5. Jadi ini tetap 60,5. Terus kita cari FK. FK itu yang saya coret di FK tapi di atasnya. Masih di atasnya ada angka 9. Terus FI-nya sama dengan yang saya coret di sini adalah angka 5. Frekuensi ini namanya FI. Sedangkan P itu panjang interval antara 61 sampai dengan 65. Berarti kita kurangin aja 61 dikurang 56, berarti di sini 5. Selesai dari sini tinggal kita masukin aja rumusnya ke sini. Berarti median sama dengan TB-nya berapa? 60,5 ditambah 1/2 N itu 13. Berarti ini 13 dikurang FK-nya 9 dibagi frekuensinya 5 dikali P-nya 5. Jadi di sini sama dengan 60,5 ditambah ini kita coret aja 13 dikurang 9 itu 4. Jadi 60,5 ditambah 4 itu jawabannya 64,5. Berarti median dari data
berat badan mahasiswa tersebut adalah 64,5. Ini untuk soal yang nomor 2. Jadi kita cari dulu satu-satu, mulai dari 1/2n. Selesai 1/2n baru kita cari lagi PB-nya, terus cari FK-nya, cari FI-nya, cari P-nya, baru kita masukkan ke rumusnya. Oke ya, paham kan untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 3. Ini soal yang nomor 3 ini sebenarnya sama aja seperti yang tadi. Berikut ini adalah data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan statistika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas interval berat badan. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Oke, dari sini kita lihat, ini berat badan ini sama aja interval. Ini jumlah mahasiswa ini saya bikin FI, sedangkan ini saya tulis lagi FK. Ini kita bikin FK ya, berarti tinggal kita cari aja berarti berapa FK-nya di sini. Oke, sabar ya, lagi error. Berarti ini tinggal kita bikin FK-nya. Berarti ini FK ini ada 4, terus di sini 4 tambah 12 ini jadi 16 ditambah 15 31 ditambah 10 41 ditambah 4 itu 45 ditambah 5 itu 50. Jadi datanya itu sebanyak 50. Kita harus hafal rumus dari median. Rumus median di sini adalah, jadi saya tulis median rumusnya itu PB ditambah 1/2n dikurang FK dibagi FI kali P, ini ya. Terus kita cari dulu 1/2n. Jadi 1/2n sama dengan 1/2 kali 50 sama dengan 25. Selesai itu kita cari lagi TB-nya. TB. Di sini kita lihat 25 itu 4, 6, berarti di 31 ini ya. Berarti inilah kelas mediannya. Berarti TB-nya itu 70 dikurang 5. Jadi 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Selanjutnya kita cari lagi FK. FK itu di atas dari yang saya coret dari FK ini. Atasnya itu adalah 16. Berarti ini 16. Sedangkan FI-nya itu frekuensi yang saya coret tadi yang jumlah mahasiswa itu 15. Ini 15. Terus FI-nya FI udah ya, P-nya panjang intervalnya udah dari 70 dikurang 65. Berarti 70 dikurang 65 ini dikurang ini. Jadi jawabannya adalah 5. Selesai dari situ baru kita masukin ke sini. Jadi median sama dengan PB-nya 69,5 ditambah 1/2n. 1/2n artinya 1/2n itu 25. Jadi 25 dikurang FK kita mempunyai 16 dibagi FI-nya kita punya 15. Ini kali 5. Oke. Dicoret kita 3. Jadi ini 69,5 ditambah 25 dikurang 16 itu 9/3. Jadi ini 69,5 ditambah 9 bagi 3 itu adalah 3. Jadi ini jawabannya 72,5. Oke, berarti median dari berat badan mahasiswa tersebut adalah 72,5. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.